Inilah Yunani kuno yang mempunyai banyak dewa. Kota Athena merupakan pusat peradabannya. Salah satu budayanya adalah upacara Gamelion, sebuah ritual untuk merayakan pernikahan dewa Zeus dan Hera. Ritual ini dilaksanakan dari pertengahan bulan Januari sampai pertengahan bulan Februari. Siapa dewa Zeus dan Dewi Hera? Ternyata dewa Zeus dan Dewi Hera ini mereka adalah kakak beradik. Kalau di dalam kedokteran jelas pernikahan kakak dan adik itu, pernikahan sedarah itu incest, nggak boleh, karena akan menimbulkan kerusakan. Nah, kalau dalam Islam lebih jelas lagi, hubungan sedarah itu adalah perhubungan yang haram, dilarang, haram itu dalam Islam. Tapi inilah cikal bakal daripada Valentine Day, jadi Gamelion lebih dulu, dengan pernikahan Zeus dan Hera tersebut. Budaya ini kemudian sampai ke Romawi dan terjadilah sinkritisme. Tokohnya berubah menjadi Lupercalia, seorang dewa dengan bentuk separuh manusia, separuh binatang. Lupercalia menjadi sebuah ritual untuk membebaskan diri dari kemalangan dan kemandulan. Upacara ini diikuti oleh para gadis. Pada saat itu ditetapkan adalah 15 Februari. Remaja putri itu menunggu pendeta-pendeta Lupercalia ini memotong domba, kemudian kulitnya diambil, dan remaja putri ini yang ikut maka mereka memakai tanda membawa sekerat daging domba. Siapa gadis yang membawa sekerat daging domba sebagai pertanda dia ikut upacara. Itulah yang didatangi oleh pendeta Lupercus, kemudian dipegang, diusap punggungnya untuk mensucikan diri dari kemalangan dan dari kemandulan tersebut. Budaya ini kemudian berkembang lagi. Sampailah budaya ini ke Inggris dan Perancis akibat invasi. Disinilah kembali terjadi sinkritisme. Ritual ini kemudian berubah menjadi love lottery atau undian cinta. Dan dari sinilah dikenal simbol love seperti sekarang ini. Nah, love lottery ini pelaksanaannya itu dilaksanakan di tengah malam hari di pertengahan Februari itu, di tengah-tengah kota, di taman kota tepatnya, maka diletakkan bejana. Maka para gadis yang ikut acara, mereka dipersilakan menulis namanya di kertas, kemudian namanya dimasukkan dalam bejana. Setelah selesai, para gadis berikutnya adalah para pemuda. Datang, maju satu persatu ke depan, ambil kertas. Maka kertas yang mereka ambil dengan nama yang tercantum di kertas itu, mereka yakini itulah jodoh mereka. Siapa yang menjodohkan? Yang menjodohkan adalah Dewa Lupercus. Karena sudah ketemu jodoh, semuanya juga sudah ketemu jodoh, maka menunggu jam 12 malam, maka mereka langsungkan ritualnya. Ritualnya apa? Ketemu jodoh, ritualnya adalah kemudian melaksanakan hubungan seksual layaknya suami dan istri. Ada yang masuk ke semak-semak, ada yang dalam bentuk gasibu, ya, seperti macam-macam lah. Dan apakah pernikahan itu seterusnya terjadi atau cuma nikah semalam, itu tergantung pada kesepakatan pasangan itu masing-masing. Bagi yang tidak punya pacar mungkin aja mereka sampai dengan sebulan atau berapa. Tapi bagi yang sudah punya pacar, malam itu mereka dengan jodoh mereka yang dari Dewa Lupercus katanya, dan kemudian besoknya kembali ke pacarnya, bisa saja. Itu sesuai kesepakatan. Kemudian tahun depan ikut lagi yang bersangkutan. Ganti lagi suami, ganti lagi istri. 5 kali ikut acara, 5 tahun berturut-turut, 5 kali pula mereka ganti suami dan ganti istri. Nah, keadaan seperti itu
membuat gereja saat itu sulit berkembang. Kenapa? Karena remaja lebih senang dengan hura-hura pesta yang seperti itu, yang penuh dengan kemaksiatan itu. Pada saat tersebut, gereja dipimpin oleh seorang paus yang namanya Gelasius. Paus Gelasius menganggap bahwa upacara tersebut adalah upacara pagan dan immoral. Paus Gelasius ini berpikir keras bagaimana caranya mengembalikan remaja untuk mau masuk ke gereja. Nah, maka kemudian Paus Gelasius mempunyai inisiatif membawa upacara pagan itu masuk ke gereja dengan kembali disinkretismekan, diganti tokohnya. Tokohnya dinyatakan adalah seorang pastor yang namanya Pastor Valentino. Pastor Valentino ini menurut catatan gereja adalah seorang yang dihukum mati oleh Raja Claudius II karena dianggap dia berkhianat. Pengkhianatannya apa? Karena dia menyembunyikan beberapa pemuda yang tidak berani berangkat perang, padahal masa itu adalah wajib militer. Nah, kemudian Pastor Valentino ini ditangkap untuk dipancung. Sambil menunggu waktu atau saat eksekusi, maka kebutuhan hidup daripada Pastor Valentino ini disajikanlah makan minumnya oleh anak gadis sipir bui. Gadis itu cantik sekali, cuman sayangnya gadis itu buta. Rupanya Pastor Valentino itu jatuh cinta kepada gadis buta tadi. Karena Pastor Valentino juga seorang manusia, maka kemudian menjelang eksekusi dia sampaikan rasa cinta itu, dia tuangkan dalam bentuk surat. Surat cinta kepada sang gadis dengan simbol heart. Maka kemudian Pastor Valentino juga berpikiran, toh dia akan mati. Apa salahnya kalau dia ungkapkan cintanya itu? Surat itu diserahkan kepada sipir bui, dan kemudian sipir bui itu menyerahkan surat tersebut setelah Valentino dieksekusi. Diserahkan kepada gadisnya. Dan anak gadis itu katanya dongeng setelah membaca suratnya Valentino, maka matanya yang buta itu bisa melihat kembali. Ini dongengnya. Nah, dongeng-dongeng seperti ini banyak sekali di karangan gereja yang kemudian menjadi dongeng dunia. Contohnya apa? Insya Allah kita semua tahu. Misalnya cerita tentang atau dongeng tentang Snow White, Putri Salju. Dongeng tentang Beauty and the Beast. Dongeng tentang Cinderella. Dan masih banyak lagi dongeng-dongeng yang lain. Itulah dongeng yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang benar dan menebar di seluruh dunia. Pencitraan mereka berhasil. Nah, yang menarik saat ini adalah ketika hari Valentine itu sudah semarak di dunia, termasuk di tanah air kita, sampai-sampai orang Islam pun, remaja-remaja Islam banyak yang tertarik untuk merayakan hari Valentine. Yang biasanya mereka tadi saya sebutkan pulangnya harus jam 8, jam 10, tapi demi hari Valentine mereka boleh pulang pagi dan seterusnya. Nah, yang ingin saya katakan, justru dalam keadaan Valentine yang sudah seperti ini meriahnya, maraknya, dan HIV/AIDS juga meningkat, ternyata sangat mengejutkan karena ada beberapa gereja yang malah menyatakan melarang umatnya untuk ikut Valentine, termasuk gereja yang ada di Rusia. Data-data bisa kita lihat semua. Nah, Paus Gelasius itulah yang dia kemudian berhasil meresmikan Saint Valentino sebagai figur Valentine Day. Dan kemudian setelah Paus Gelasius meresmikan 14 Februari
pada saat itu tahun 498 Masehi, Valentine Day itu masuk ke gereja. Dan kemudian misionaris lah yang mengembangkan sampai ke seluruh dunia dan masuk ke tanah air kita. Walaupun masuknya ke tanah air kita ini memang kurang lebih secara marak diperingati itu sejak tahun 2000-an. Tapi sejak tahun 2000-an itu pula lah maka kemaksiatan menjadi semakin melonjak di tanah air kita. Nah, contohnya seperti apa? Apa saja yang terjadi pada saat hari Valentine? Coba kita lihat data-data sebagai berikut. Kita awali dulu dengan pesta Valentine yang terjadi saat ini, di mana pemuda-pemudi berkumpul dalam sebuah acara. Mereka dansa-dansi, berdansa berpasangan semalam suntuk. Minuman mereka juga alkohol, tidak ada jus tentu saja, tidak ada minuman-minuman seperti dawet, es cendol, nggak ada. Semuanya serba beralkohol. Kemudian tengah malam, tepatnya jam 12 setelah lonceng berbunyi, mereka pun mulai semakin semarak, tanda kutip, mereka cari pasangannya masing-masing. Untuk apa? Melakukan hubungan cinta. Nah, cinta disinilah itu berbeda konsep dengan cinta menurut agama kita. Ternyata cinta di sini, cinta pada Valentine adalah make love, yaitu seks bebas yang merupakan perzinahan. Mereka pada saat itu seringkali juga membagi-bagi narkotika. Apalagi kalau tahu ada peserta yang masih ragu atau belum pernah mencicipi narkotika, mereka bagikan itu. Maka kemudian di bawah pengaruh daripada alkohol, narkotika, kemudian mereka melaksanakan seks bebas, dan itulah sumber daripada berkembangnya penyakit AIDS. Yang tidak lain, AIDS itu adalah penghancuran sebuah generasi yang saya sebut dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih yang terjadi pada saat malam Valentine? Apa kata media pada hal ini? Di antaranya, contohnya saja, Surya Online, dia mencatat melewatkan malam Valentine Day di hotel kawasan Kenjeran cuma 27,5 sampai 75.000 rupiah. Dan siapa yang dimaksudkan melewatkan malam Valentine? Ternyata adalah remaja. Mereka berpasang-pasangan sewa hotel. Bahkan kemudian Antara News menyatakan bahwa di Medan penjualan kondom meningkat jelang Valentine. Bahkan di Pontianak apotek kehabisan stok kondom dan juga hunian hotel penuh pada malam Valentine. Ada lagi Nusantara Online, dia menyatakan rayakan Valentine, pesta kebu dibubarkan. Di mana? Di Jakarta. Jadi rupanya Jakarta juga banyak kebunya, kata Nusantara Online, gitu kan. Berikut lagi sangat mengejutkan, pasangan PNS digerebek saat mesum di hari Valentine. Di mana peristiwa ini? Di Kediri. Saya sengaja mencarikan kota kecil untuk menunjukkan bahwa Valentine itu bukan hanya kerusakan budaya di kota besar, di metropolitan, tidak. Bahkan sudah sampai ke kota kecil di Jawa Timur yang namanya Kediri pun sudah dilanda kerusakan itu. Kemudian ada lagi pesta Valentine, 20 pasangan mesum ditangkap. Di mana? Kembali saya tunjukkan kota kecil juga, Tulungagung. Jadi rupanya sudah merambah kemana-mana yang namanya kemaksiatan itu. Itulah contoh-contoh informasi dari media. Namun saat ini justru sangat mengejutkan bagi kita semua.